Yo gimana, welcome back to my YouTube channel Bagian TV for Taufik di konten Bacot Bola. Ya, di episode kali ini ya, Bacot Bola, gue akan ada 3 pembahasan ya, yang dimana klubnya yang dibahas nggak jauh-jauh dari Persela dan Persikabo ya. Jadi untuk yang pertama saja mungkin gue bakal bahas kenapa jersey Persela kemarin tidak bisa digunakan jersey away-nya ya ketika di laga perdana mereka melawan PSIS Semarang. Dan yang kedua pembahasannya tentang nama Persikabo yang tiba-tiba diganti ya, karena tadinya kan sebenarnya mereka nggak bisa ganti ya, nanti kita bahas. Dan yang pembahasan ketiga adalah sponsor dari Persikabo ya, SBO Top, yang merupakan situs judi online yang masih bisa digunakan di Liga 1. Nanti kita bakal bahas. Oke, jadi langsung aja yang pertama. Nah, kemarin rame banget ya pekan pertama di minggu kedua ya, yang bahwasanya Persela ini tidak bisa menggunakan jersey away mereka untuk melawan PSIS Semarang, karena memang PSIS Semarang ini berstatus sebagai tuan rumah ya. Jadi mereka berstatus yang home dan Persela ini berstatus away. Kita tahu juga bahwa PSIS Semarang ini menggunakan jersey utama berwarna biru ya, biru gitu. Gua nggak, itu birunya apa ya? Maksudnya bukan biru tua juga bukan biru muda, tapi yang jelas ya biru kayak birunya Chelsea, kayak birunya Everton gitu-gitulah ya. Sedangkan Persela sendiri mempunyai jersey warna home yang berwarna biru muda ya, dan jersey away-nya berwarna biru tua atau gelap gitu ya. Itu yang kayak di belakang gua. Nah, kemarin kalau kita menilik peraturan dari PSSI pasal 42.3 yang berbunyi bahwa seragam pertama, kedua, dan ketiga setiap klub harus berbeda warna, termasuk menggunakan warna turunannya serta menggunakan unsur warna yang terang dan gelap. Contoh, apabila warna biru muda sudah digunakan pada seragam pertama, maka tidak diperbolehkan menggunakan biru tua pada seragam kedua dan ketiga. Sebenarnya kalau kita memang melihat dari kasus-kasus yang udah ada di dunia gitu, memang sebenarnya dulu awalnya jersey tim-tim sepak bola itu kenapa dibedakan, terutama harus warna gelap dan terang ya. Jadi memang tim A harus pakai gelap dan tim B-nya harus pakai terang gitu. Jadi memang untuk membedakan, karena memang dulu untuk kebutuhan televisi juga teman-teman ya. Karena dulu di sebelum era modern seperti sekarang kan kita lihat di televisi kan kita nggak bisa bedain ya untuk warna gitu kan. Apalagi kalau TV zaman dulu kan TV-nya masih warna hitam putih, jadi kita nggak bisa bedain tuh untuk perbedaan warna yang tidak cukup mencolok. Sebenarnya untuk penggunaan warna gelap dan terang ini sebenarnya hanya untuk memudahkan agar kita bisa membedakan warna timnya itu mencolok gitu, antara tim A yang melawan dengan tim B gitu. Nah, itu kenapa banyak banget ya beberapa tahun ke belakang banyak banget tim-tim di Indonesia itu punya jersey warna terang ya, warna putih. Contoh kayak Arema, Persebaya, Borneo, Bali ya. Mereka banyak banget yang aplikasikan warna putih di jersey away mereka atau jersey kedua. Dan untuk jersey ketiganya kebanyakan hitam ya. Hitam atau warna yang kombinasi yang sebenarnya lebih cenderung ke gelap gitu ya. Contoh kayak Bali United warnanya hitam juga, terus Persebaya juga pakai warna hitam dengan kombinasi hijau pastinya ya. Kalau yang di tahun 2018 itu masih menggunakan warna utamanya. Kemarin Persela ini tidak bisa menggunakan warna biru gelapnya yang kayak di belakang, karena PSIS Semarang pakai warna biru gitu. Sebenarnya menurut gua cukup aneh ya, karena gini, sebenarnya tim yang berstatus away itu tidak harus menggunakan jersey away selama jersey home-nya warnanya kontras dengan jersey utama dari tim lawan yang menjadi tuan rumah. Contoh, kita lihat di Liga Inggris ya, ada Chelsea dan Manchester City yang sering bertemu, tapi mereka tetap menggunakan warna jersey utama mereka gitu. Dengan Chelsea yang warna biru itu gitu kan, dan si Manchester City-nya juga pakai jersey biru muda gitu. Dan menurut gua kemarin sebenarnya Persela tanpa harus menggunakan jersey ketiganya, mereka itu sebenarnya bisa menggunakan jersey utamanya yang berwarna biru muda, karena jersey PSIS Semarang berwarna biru yang lebih gelap daripada jersey utama dari Persela Lamongan. Sebenarnya sayang juga ya, padahal kemarin sebenarnya jersey ketiga Persela yang sekarang udah gua pakai ini ya kan, sebenarnya jersey itu kan belum dirilis gitu ya, dan gua nggak tahu mereka rencana rilisnya kapan. Walaupun sebenarnya jersey ini udah ready gitu ya, karena ya mungkin karena gua kenal dari apalnya juga. Sebenarnya jersey ini itu udah ada dari liga kemarin mulai lah sebenarnya kan, cuman karena ya kebutuhan konten dan kebutuhan marketing mungkin kali ya, jadi Persela sebenarnya ingin merilis jersey
jersey ini lebih agak lama mungkin, atau ketika liga ini udah berjalan di pertengahan musim kali. Ya mungkin gara-gara regulasi kemarin jadi ya dengan terpaksa dirilis secara dadakan gitu. Itu sebenarnya juga kalau menurut gue kasihan dari pihak aparel dan pihak klubnya ya, yang udah menjalin kerjasama dan mereka udah menyiapkan jersey ini untuk dirilis di waktu yang udah ditentukan, tapi karena regulasi seperti ini ya akhirnya dirilis secara dadakan gitu. Dan menurut gue ini cukup merugikan gitu. Dan bahkan sebenarnya ya seperti yang gue bilang tadi gitu, sebenarnya Persela nggak harus pakai jersey warna gelap yang di belakang, karena jersey home-nya mereka itu sebenarnya udah warna terang cuy. Ya seperti yang gue bilang tadi, contohnya udah ada Chelsea dan Manchester City yang udah sering bertemu dengan menggunakan jersey utama home mereka gitu. Mungkin untuk kedepannya ya gue nggak tahu ya, untuk ini bisa jadi pelajaran juga ketika mungkin nanti Persela bertemu dengan tim-tim biru yang lain ya, kayak Persib Bandung atau Arema FC gitu kan. Jadi bisa lah peraturan ini dikaji ulang, karena sejujurnya kadang PSSI ya, gua nggak nyalain PSSI lah. Intinya operator liga atau PT LIB mungkin untuk menerapkan suatu kebijakan tuh kadang masih ada beberapa yang kurang tepat pengaplikasiannya gitu. Ya nggak semuanya salah, cuman beberapa kasus aja menurut gua kurang tepat. Karena kalau kayak gini kan ya jangan sampai ada pihak yang dirugikan kalau menurut gua gitu kan. Ya walaupun gua nggak belain klubnya, nggak belain aparelnya gitu. Gua cuman melihat sebagai seorang yang mengamati jersey gitu, ya gue berpendapat bahwa sebenarnya jersey home-nya tuh masih bisa dipakai gitu ya. Jersey home-nya Persela masih bisa dipakai untuk ngelawan PSIS Semarang yang berstatus tuan rumah pakai jersey birunya. Lalu lanjut saja ya, kita langsung ke materi yang kedua, yaitu perubahan nama Persikabo yang kemarin cukup aneh gitu ya. Karena sebenarnya beberapa hari sebelum liga pertandingan dimulai gitu, Persikabo ini di website resminya PSSI ya dan di media resminya Liga 1 penyebutannya tuh masih PS Tira cuy. Jadi sebenarnya gue bingung nih, yang bener mana? PS Tira atau Persikabo 1973? Karena kemarin ketika liga udah berjalan, tiba-tiba namanya berubah menjadi Persikabo 1973, dan apalagi namanya di caps lock gitu, gede banget. Jadi kayak seakan-akan memperjelas bahwa timnya ini udah berganti nama gitu. Dan sebenarnya kan gini, kalau pergantian nama itu kan sebenarnya diresmikan ketika ada PSSI mengadakan sebuah kongres gitu kan. Dan apalagi kita tahu bersama di kongres terakhir PSSI yang di bulan Maret atau April ya, gue lupa, korek aja, ntar kalian bisa tulis komentar aja di bawah kalau kalian ingat ya. Itu kan sebenarnya kan ada beberapa tim yang mengajukan perubahan nama ya, salah satunya Persikabo ini, PS Tira Persikabo, ada Bayangkara Solo juga, terus ada Rans Cilegon, ada Dewa United, ada PSG Pati dengan AHPS Patinya waktu itulah. Dan Bayangkara dan Persikabo ini kan salah dua tim yang namanya tidak dapat diperbarui ya kan. Makanya sekarang pun Bayangkara FC pun juga tidak ada embel-embel nama Solonya untuk di kompetisi sekarang. Cuman yang gua merasa aneh, kenapa kemarin PS Tira yang sebenarnya namanya belum disahkan tiba-tiba berubah nih dengan nama baru Persikabo 1973. Nah mungkin buat teman-teman yang tahu silahkan tulis komentarnya ada di bawah, karena gue sebenarnya juga menunggu feedback dari teman-teman kalian ya, gimana sih gitu, maksudnya kenapa hal ini bisa terjadi dan apa solusi terbaiknya. Dan ya mungkin apakah ini kebijakan yang kurang tegas sekali lagi yang dilakukan oleh PSSI dan pengurusnya dan operator liga. Gue juga nggak tahu kenapa hal ini bisa terjadi lagi gitu cuy. Oke, dan sebenarnya nggak salah untuk merubah nama menjadi Persikabo 1973. Nah, cuman kan yang gue sayangkan kan waktu kongres tuh kan keputusannya kan nggak bisa diganti. Tapi kenapa tiba-tiba ini pas liga jalan namanya berubah gitu loh. Jadi kayak aneh aja gitu. Menurut gue hal-hal kecil seperti ini tuh yang harus banyak diperbaikin ya, karena ya nggak bisa diremehin juga lah ya, walaupun ini hal remeh. Cuman menurut gue hal inilah yang sebenarnya yang bisa menjadi acuan liga kita, bisa dikatakan menjadi liga yang profesional gitu cuy. Karena hal-hal sekecil gini aja diremehkan, apalagi hal yang besar gitu kan. Karena menurut gue ini hal yang penting. Jadi ya intinya untuk kemajuan sepak bola Indonesia lah ya, agar sepak bola kita itu lebih profesional lagi dan dikelola secara benar-benar serius gitu. Jadi nggak asal yang tiba-tiba ganti nama, tiba-tiba berubah status gitu kan, lucu juga gitu cuy ya. Oke, langsung aja kita masuk ke materi yang ketiga cuy. Ini terkait dengan, masih ada hubungannya dengan jersey juga ya, dengan sponsor Tira Persikabo ya, atau ya Persikabo 1973 yang memuat sponsor situs judi online atau SBO Top, yang sebenarnya ini sponsor yang cukup populer di Liga Inggris ya. Ada Leeds United yang memakainya, dan dulu kayaknya sempat West Ham United atau ya sempat memakainya juga kalau nggak salah ya. Dan sebenarnya kan isu ini udah rame banget ketika awal tahun kemarin di Liga 1 2020 ya, dan sempat rame karena ya banyak orang yang bingung
kenapa regulasi di PSSI ini kayak masih banyak bisa diakalin atau bisa dilanggar atau segala macam gitu. Dan sebenarnya kan setahu gua nih ya, setahu gua, korek aja kalau salah gitu. Setahu gua kalau di PSSI itu yang dilarang itu sponsor rokok ya, rokok. Cuman rokok sama minuman keras, sorry. Cuman kalau judi online ini masih banyak diperdebatkan gitu. Karena sebenarnya untuk undang-undangnya kalau nggak salah belum ada di PSSI. Tapi kalau ada ya mungkin teman-teman bisa drop aja di komentarnya, tulis pasalnya. Mungkin gua aja yang kurang referensi gitu. Cuman yang membuat orang berpikir bahwa ini kenapa dilarang karena sebenarnya dari peraturan negara gitu ya yang berbunyi melarang setiap orang ya dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan ada atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian bakal dipidana penjara paling lama 6 tahun serta denda 1 miliar. Bunyi dari Undang-Undang Pasal 27 Ayat 2 ya, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Teknologi dan Elektronik ya. Sebenarnya ini kan undang-undang negara, jadi bukan undang-undang di liganya gitu. Cuman karena PSSI ini juga ya PSSI ya, maksudnya kan masih berafiliasi dengan pemerintah dan kita juga di bawah undang-undang negara. Ya mungkin itulah yang menjadi dasar undang-undang ini yang untuk bisa diaplikasikan ke semua hal gitu, termasuk olahraga dan ya termasuk sponsor judi bola yang terpampang di jersey dari Persikabo cuy. Bahkan ya di tahun kemarin sebenarnya PSSI pun juga sudah memberikan statement bahwa melarang situs judi dan rokok di sponsor Persib Bandung dan Tira Persikabo itu tahun kemarin. Dan kalau Persib Bandung kan sebenarnya kan nggak se-verbal Persikabo gitu ya, yang bener-bener sponsor judi bolanya gitu. Kalau Persib Bandung tuh kemarin cuman tagline-nya rokok aja yang pria punya selera gitu. Dan kalau tahun ini gue nggak tahu, kayaknya nggak isunya nggak rame lagi gitu, nggak dipermasalahkan. Cuman kan karena Persikabo ini masih secara frontal dan verbal ya menampakkan sponsor utamanya dengan situs judi online, itu yang mungkin bisa menjadi masalah ke depannya. Dan gue nggak tahu apakah udah ada tindakan dari PSSI untuk teguran kepada pihak klub Persikabo. Cuman selama ini ya kayaknya masih adem-adem aja dan belum ada pemberitaan tentang isu-isu tersebut gitu cuy. Dan gue sih pengen pendapat kalian gimana ya untuk situs judi bola ini seperti apa, karena sebenarnya untuk Persikabo sendiri kan mereka dari pihak klub ya, mereka mengklaim mereka tidak ada praktik judi atau pengaturan skor dan segala macamnya. Cuman kata mereka ini hanya pure bisnis dan sponsorship aja. Jadi memang as brand, jadi SBO Top ini as a brand mensponsori Persikabo. Udah itu aja. Mungkin kerjasamanya hanya dalam bentuk ya fresh money atau dalam bentuk support atau apa, gua nggak tahu. Cuman kan mereka berani mengklaim atau mereka berani menempatkan sponsor ini ya karena hanya pure sponsorship aja. Nah, tapi gue pengen tahu pendapat kalian buat teman-teman ya pecinta sepak bola nasional, gimana ya untuk penerapan sponsor judi atau rokok atau minuman keras di jersey klub-klub di Liga Indonesia. Oke? Dan ya mungkin sekian itu aja pembahasan bacot bola kali ini. Gak banyak-banyak cuy, karena minggu ini gue tuh lagi banyak banget konten, jadi tunggu aja, stay tune aja di YouTube channel gue ya. Dan jangan lupa juga untuk supportnya teman-teman, selalu subscribe ya. Gue tahun ini pengen 100.000 subscriber cuy. Oke ya. Langsung lah ya, langsung subscribe. Jangan lupa juga share-nya ke teman-teman sepak bola Indonesia, ke teman-teman supporter, silahkan. Dan berikan komentar kalian. Dan kalau kalian suka dengan video ini, please give me thumbs up. Dan jangan lupa juga untuk support gue terus. Dan jangan lupa juga untuk follow akun Instagram gue di @faristaufik. Dan akun TikTok dan akun Twitter gue juga di @faristaufik juga. Dan kalau kalian beli jersey, jangan lupa di @fris.supply. Oke? And I'll see you in this video. Oke, ciao, bye-bye.